luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau masih ada niatnya salah-salah, pulang nanti sujud, ya Allah ampuni saya, maafkan saya, salah niat ke Tuhan, salah niat saya ya Allah, luruskan niat saya ya Allah, pelihara niatku ya Allah. Tanpa bimbingan dan tuntunanmu tidak mungkin niat saya baik. Dah, satu. Yang kedua, ibadah umroh atau haji ini jangan cemas soal bacaan. Ibadah umroh ini ibadah fisik, beda sholat. Kalau sholat, sholat begini, Allahu Akbar, ruku, baru dibaca at-tahiyatu barakatuh salawat. Salah apa betul? Salah. Kemudian pas dia tahiyat dia baca Rabbi firli warhamni wajburni. Salah apa betul? Salah. Sementara umroh haji biar tidak ada bacaan sah. Ayo, siapa yang tantang saya kalau dibilang tidak baca ini sah, batal? Dah ada itu. Ibu tawaf, diam-diam saja sah. Sa'i, diam-diam saja sah. Tidak ada bacaan yang wajib. Lalu apa itu buku manasik? Putaran pertama ini, putaran kedua ini. Itu hanya kesepakatan ulama, bukan kewajiban. Kenapa beda ulamanya Indonesia dengan bukunya Saudi, bukunya Malaysia? Beda itu. Kenapa? Karena itu hanya pegangan buat kita. Dan kebanyakan kita salah ketika tawaf bukan berdoa tapi membaca. Bukan. Pas disikut jatuh. Kau juga mengganggu lagi. Itu bukan tawaf. Ingat, tawaf itu definisinya adalah dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Saya ulangi. Tawaf itu dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau ada orang putari Ka'bah bukan mengelilingi Ka'bah, tawaf bukan niat mengelilingi Ka'bah, pasti batal. Apa itu? Nak kejar ustaznya. Wih, ketinggalan gini. Itu bukan mengelilingi Ka'bah, kejar ustaz. Atau nak kasih mundur langkahnya. Cepat sedikit. Itu batal. Baca buku fikih haji umroh. Tak boleh itu kecuali mengelilingi Ka'bah. Jangankan kejar ustaz, pegang Ka'bah saja batal. Kalau lagi tawaf, ibu tiba-tiba, kodong udah pak nak, lama aku tunggu ini. Itu batal. Hanya boleh dua yang dipegang pada saat kita tawaf, apa? Hajar Aswad, Rukun Yamani. Lain itu tidak boleh. Siapa tahu kita lewat itu di tempat itu, Nabila orang Bugis, Batu Mas Saleko, Hijri Ismail, tiba-tiba tak senggol kita pergi cium-cium. Supaya bersahaya mukaku, batal. Ya, luruskan niat. Yang kedua, tidak usah cemas. Ustaz, tidak kuhafal buku manasik. Kandalah kalau bisa dihafal. Saya saja ini berapa kali Pak pindah kuhafal-hafal, apalagi Bapak yang sudah lobet. Sudah, jelas ya? Cukup 3. Bekal tak, andai saja kita mu'allaf, 3 bekal cukup. Apa itu? 1, Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. 3, salawat. Ini 3 dihafal, aman. Berdoa itu bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Tidak ada nih kali ini doa. Selamat dunia, selamat akhirat, tidak ada tengah-tengah. Makanya LGBT hancur kok. Bukan laki, bukan perempuan. Nah, coba ya, cukup itu. Kita berdoa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Atau mungkin lebih gampang, bila bagi saja begini. Tuhan, kau tahu punya apa yang ku mau, kasih mau. Boleh begitu. Serius. Ya. Nah, saya sangat menyarankan kalau bawa jamaah tidak usah baca buku. Doa curhat maki, doa ki. Bu, jangan sia-siakan di sana. Itu doa di sana makbul. Saya kasih contoh terakhir. Saya waktu pergi, baru-baru sampai ayat berangkat. Apa tawafku waktu tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu yang saya minta dengan serius. Ya Allah, tambahkan rezekiku supaya saya bisa selesaikan masjid yang saya bangun untuk bapak saya. Hari saya bangun di masjid di kampung. Saya tawaf itu. Selesai tawaf, saya duduk-duduk. Selesai saya berdoa, saya buka WhatsAppku. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Ustaz, saya sudah transfer untuk hadiah untuk Ustaz 50 juta. Langsung kasih lihat jamaahku. Coba lihat ini namanya makbulnya itu doa. Tadi saya tawaf wada, minta itu rezeki supaya selesai itu masjid saya bangun. Belum keringan kering sudah masuk. Ustaz, ada hadiah saya kirimkan ke 50 juta. Jadi kalau mau minta serius, jangan baca buku, apalagi bahasa Arab.
lain di bibir, lain di hati. Nah bilang bibirnya ya Allah, dalam hatinya ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh, tapi dalam hatinya ya Allah mudah-mudahan, dan dia baca itu ya Allah mudah-mudahan turun hujan. Bilang malaikat orang Indonesia biar di sini begitu maka peletal lagi. Jelas ya? Jangan cemas ibu soal bacaan, jangan cemas. Apa yang kita tahu itu nih. Bahkan nenekku saya ingat itu kalau berdoa nenekku dulu yang 114 tahun yang meninggal, apa dia bilang? Dia bilang dalam bahasa begini, puang, belik-belik ka iya puang, tapi musennya agak wedok, iya naruh molengak puang. Sudah, boleh berdoa begitu. Sudah nih. Jadi ketika kita tahu itu mau saja kita minta, apa yang kita mau. Jangan sia-siakan waktu. Nih, 2. Nah, soal nanti di sana ada apa-apa, nyasar kah, apa pokoknya masalah dihadapi, satu rumusnya. Itu jadikan slogan di bus kah di mana, slogan apa? Jangan panik. Ingat itu, jangan panik. Nyasar kika, hilang ID card kah, tiba-tiba ada masalah dihadapi, koper tidak ketemu-ketemu, jangan panik. Ketika kita panik, akal sehat tidak jalan. Ketika akal sehat tidak jalan, maka rencana kita berantakan. Jangan panik saja ya. Nah itu teknisnya nanti ada dijelaskan. Dan berikutnya, ada satu sumber mata air di dunia yang hanya ada di Saudi, Zam-Zam. Maka selama di sana jangan pernah minum kecuali air Zam-Zam. Ini banyak jamaah yang keliru, pergi jalan-jalan beli yang di botolan. Itu banyak di Indonesia air laut. Air laut itu yang disuling kita minum lagi, banyaknya di sini. Air Zam-Zam hanya ada di sana. Maka manfaatkan selama di sana, jangan minum kecuali air Zam-Zam. Setiap minum Zam-Zam, setiap minum Zam-Zam. Supaya apa? 12 hari di sana yang mengalir dalam mulut kita adalah air Zam-Zam, air yang penuh mukjizat dan penuh obat. Setiap minum, ya Allah sembuhkan penyakit jasmani dan rohani saya, Allah. Minum. Bagaimana caranya? Begitu landing Madinah, ambil beli air botol 2, yang kecil-kecil yang bisa dibawa. Saat langsung buang isinya, isi air Zam-Zam. 1 standby di kamar, 1 standby di kantong, di tas kita, kemana saja kita pergi. Makan air Zam-Zam. Itu yang banyak orang di restoran minumnya, minum air biasa. Jangan bawa kemana-mana itu air Zam-Zam. Minum terus. Ya, sudah. Berikutnya, sholat di depan dinding. Sholat di depan dinding di rumahku bisa. Sholat depan dinding di masjid bisa. Tapi sholat dengan menatap langsung Baitullah hanya ada di mana? Hanya ada di Mekah. Maka selama ada di Mekah, jangan pernah sholat kecuali di depan Ka'bah. Lihat Ka'bah langsung. Jauh-jauh itu bayar di sana. Lalu dinding kita lihat dinding masjid. Lihat Ka'bah. Gimana caranya? Coba ada gambarnya. Saya alhamdulillah saya bisa selalu akali itu polisi. Jadi saya dapat bisa saya masuk ke pelataran. Sekarang agak susah masuk pelataran ya. Agak susah karena ada lagi tuanunya, ringnya dibikin. Ya, saya tidak ada gambarnya. Ya, adakah gambarnya bisa ditampilkan ya? Nah, teknisnya begini. Ibu, kan nanti kita dari Safwa ya, Opu ya? Nah, Safwa Orsid itu Bu. Halo, tolong diperhatikan supaya kita tahu bagaimana masuk ke pelataran. Ya. Jangan kita sholat di lantai 2. Ya. Di bawah, enggak kita lihat Ka'bah. Pun kalau kita di lantai 2, di depan paling depan supaya kita lihat Ka'bah. Di bawah ki pelataran ada tempat buat ibu-ibu. Kalau di bapak-bapak, pas depannya lalu ki Ka'bah. Gimana caranya Ustaz? Nah, kita masuk itu, kan kalau kita dari Safwa, pintu apa dulu pertama didapat King Aziz kan? Iya. King Aziz. Jangan masuk di situ, karena kalau masuk di situ pasti naik ke lantai 2. Terus lagi dapat King Fahd. Ya, tidak tertukar itu. King Fahd kah di sini atau King? Pokoknya pintu besar yang di sebelah sana, yang di pintu utama. Jangan yang pas di depan Hilton. Jangan di situ. Jangan di depannya yang Zam-Zam. Pasti tidak ada lihat di Ka'bah. Ujung terus ke sana yang pintu besar, masuk di situ. Ikuti saja, masuk lurus, belok kiri. Nah, kalau kita belok kiri, cari maki yang bisa turun ke bawah. Kalau dia tertutup di sini, ke kiri lagi. Pasti ada yang terbuka untuk ke bawah. Tertutup di sini, ke kiri lagi. Tertutup lagi, ke kiri lagi. Lihat sampai turun ke bawah. Saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian, selama di sana sholat lihat Ka'bah. Kenapa? Melihat Ka'bah saja itu ibadah. Ya,
Nah, kan kalau ke Masjidil Haram itu satu tawaf pahalanya kalau saya tidak salah 60. Ya, jangan lagi bayangkan 60 seperti yang baru ada nolnya. Tidak, itu hanya menggambarkan angka yang disebut itu bukan seperti itu hitungan manusia. Wallahu a'lam berapa nilainya. Yang jelas kenapa disebut 60 untuk memberikan gambaran di otak tak bahwa segitu, tapi bukan segitu pahalanya nanti di akhirat. 60, ya. Nah, kemudian sholat tahiyatul masjid kalau tidak sempat tawaf tahiyatul masjid berapa nilainya? 30. Nah, kemudian tidak bisa tawaf, tidak bisa juga sholat, maka lihat saja Ka'bah sudah dapat pahala 10. Lihat saja. Jadi jangan lihat HP. Lihat Ka'bah terus. Tatap itu akan menjadi pahala. Ya. Berikutnya, selama di sana fokus. Fokus. Apa yang mengganggu konsentrasi? Handphone. Handphone. Ya. Itu handphone senjatanya setan melupakan Allah. Khusus Baitullah tulis semoga Fatimah datang ke sini foto Instagram. Aduh, si habis pahala. Fokus ibadah. Itu HP jangan aktif terus. Kenapa? Apa yang bisa ganggu kita? Anak tak masuk SMS-nya, anak tak habis nasi. Coba ditelepon misalnya gitu, maka dari mulai mandasu itu dong. Padahal biar tidak kita respon itu tidak mati tuh anak tadi tinggal. Bayangkan orang tua dulu, nenekku saya haji 3 bulan. 3 bulan udah ada istilah SMS, datang betul pina dibilang hidup gitu. Tuh, ingat gitu dulu. Begitu dunia dalam berita selesai ada daftar jamaah haji Indonesia yang wafat, ditungguin namanya. Selesai, alhamdulillah masih hidup sih. Tidak ada namanya. Sekarang ini HP kadang-kadang mengganggu konsentrasi. Bawa, bukan saya bilang simpan di kamar, bawa. Ketika ada darurat baru diaktifkan. Karena kalau aktif terus itu jadi godaan setan. Semua mau diupload, berdoa diupload. Akhirnya sujud juga mau upload. Sholat 2 rakaat deh, jabe. Serius ya Bu ya? Nah, terakhir sekali. Yang bisa menghancurkan semuanya adalah ketika ada rasa sombong. Sombong. Sirik itu dosa diampuni. Kenapa Fir'aun tidak diampuni Allah, diharamkan masuk surga dan kekal dalam neraka? Kenapa Namrud kekal dalam neraka dan haram masuk surga? Apa dia sirik? Tidak. Tapi karena dia sombong. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah bukan judi, bukan zina, bukan mabuk, bukan makan haram, tapi apa? Sombong. Ya? Jadi jangan ada sombong dalam perjalanan ini. Kesombongan itu karakternya biasanya apa? Wah, saya tahu situ. Aku cerita deh, tahu deh, saya 4 kali masuk situ. Itu sombong semua itu. Apa yang ceritakan nggak? Aku tahu di semua itu. 5 kali, kamu itu baru 2 kali. Jangan itu setan semua itu bujuk kita. Makanya selalu ingat itu ya. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.